seiring dengan pengalaman yang kita dapat gitu di dunia perbengkelan. Abing ketolong Abi. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami BSH Channel mengucapkan semoga kalian sudah melakukan kewajiban kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ada proyek baru, review absolut. Kata orangnya dia motornya seperti biasa yang biasa kita tangani adalah sering kali itu kasusnya adalah motornya ngebul. Mereka mungkin tidak menjaga rutinitas pergantian olinya, itu sampai telat oli. Kalau motor sampai telat oli gitu artinya ketika di pergantian oli, ketika oli diturunin motor sudah kehabisan oli, maka otomatis dan pasti positif gitu. Motor akan ngebul karena ring shakernya di situ udah aus dan sudah tidak menahan lagi untuk menahan lajunya oli. Jadi himbauan saya, sayangilah motor kalian, lakukan pergantian oli secara rutin, secara berkala. Karena apa? Kalau sudah begini kita yang rugi gitu. Tapi bersama bengkel sahabat alias BSH Channel gitu, kami siap membantu untuk meringankan beban motor kalian secara ekonominya, secara biayanya, pembiayaannya maksudnya, secara spare part juga insya Allah kami bantu untuk meringankan. Tapi dengan tidak menutup kemungkinan masalah tidak terselesaikan, pasti beres, insya Allah beres. Ya, review absolut ya, itu dia nggak ada rantainya, hanya terdapat gearnya gitu. Kemana rantainya dia? Mohon dukungan ya untuk pengembangan terus terhadap channel ini dengan cara kalian subscribe channel ini, like, komen, dan share link dong ya sama temen-temennya agar kami bisa mengembangkan terus dan kalian tidak ketinggalan atau tertinggal dari video-video baru kami. Oke, simak terus ya, jangan skip dan jangan lupa subscribe.
Iya. Parah. Wah. Ini biasanya pertanda kayak gini. Biasanya ini ya. Ini juga biasanya sih. Ini terangku. Beran. Iya.
instalasi ring piston pada motor sejenis Honda Beat dan Revo Absolute. Itu sama ya. Tak bosan-bosannya kita selalu tutorial kami untuk pemasangan ring piston ini. Yang pertama kita temukan harus atas bawahnya atau innya dan exhaustnya. Ini dia sudah ada tanda in, tak perlu kita ukur lagi pakai sigmat. Kalau innya di atas maka sambungan oli yang pertama itu ada di bawah. Ini dia. Ini. Ada spacernya. Ini kita tempatkan di sini. Gimana ya? Kita taruh di sini. Versi kalian bagaimana? Asal jangan lurus sama lubang ya, sambungan-sambungan di setiap bagian ring ini, biar nanti nggak ngebul motornya. Ingat, ring oli yang pertama perbedaannya adalah dia lebih halus di ininya, di bagian permukaan di setiap sudut ring ini. Kalau ring yang kedua itu yang masih berperan untuk menyapu sisa-sisa pembakaran atau sisa-sisa oli di dinding permukaannya, kita tempatkan pada nomor 2 ya. Awas, perhatikan ada ada nama di sini. Menghadap ke depan. Biasanya di sini lubang ini kita tutup gitu. Jadi kita masangnya kalau penuh hati-hati, insya Allah aman. Udah bakalan meleset.
Ini kop silindernya, silinder kopnya kita harus bongkar dulu. Kenapa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah ini lubang knalpotnya sudah mulai mengecil, ya. Lubang knalpotnya ini sangat terlihat jelas sekali. Itu dia, sudah ada penyempitan banget gara-gara kerak knalpot. Ini kalau dibiarkan begitu saja kita pasang gitu, maka otomatis motor ini akan ibarat kata gitu, kita ini adalah kembung. Soalnya outputnya kecil. Sementara ini harus disesuaikan dengan lubang in
innya dan ekusnya gitu. Ini kalau semakin digedein artinya di porting, maka otomatis motor ini akan lebih mudah untuk memberikan efek buang. Tapi kita nggak melakukan langkah lebih jauh, cukup kita bersihkan saja. Soalnya motor ini masih tergolong standar gitu. Ini kedua silnya harus kita ganti, mungkin juga kita harus gear clamp juga nanti. Ini kondisinya parah ya, tapi berkat dukungan kalian kami insya Allah bisa. Motor yang tadinya ini ngebul parah, insya Allah ini bisa diamankan, bisa diselesaikan aman. Ini yang pertama kita harus kendorin dulu ininya, kendorin dulu baut setelan klepnya. Nah, Din, anak. Ada orang, Din. Din. Parah kerak olinya ini. Wah. Ini kalau dibiarkan bagaimana ini bisa melakukan efek buang gitu. Hasil pembakarannya mana mungkin bisa dikeluarkan kalau lubangnya sudah mengecil kayak gini. Bismillah, proses skir klepnya ya seperti biasa. Di banyak keterbatasan terutama di tempat kami, tapi kami tampil apa adanya, yang penting tujuannya sama. Ini alat-alatnya, kita sudah punya alat khusus gitu yang biasa kita pakai. Ini dia proses dari proses skir klepnya, mulai dari klep buangnya dulu, klep ekusnya. Kasih krimnya ya. Sedikit saja.
Seperti biasa putarannya searah. Kalau ke belakang mulu, ke depan terus. Ya seperti itu. Aman semua. Lakukan ini secara berulang berkali-kali ya. Selama masih ada rembesan, maka kalian harus benar-benar memastikan sampai ketidakbocorannya. Ini jangan lupa dicuci. Ini dicuci. Terus soalnya saya memastikan mewanti-wanti untuk membersihkan ini karena itu seal clapnya nanti kalau kena krim skir ini maka otomatis sealnya akan bocor gitu. Kalau bocor sealnya otomatis sudah motor ini akan ngasap kembali ya. Udah cukup, tinggal pasang noken asnya, rakit pada motornya. Dah bersih. Salam. Ini wes sambi. Ini wes, ini nani feda, ini wes ano. Ada ini aminya lucu. Bebe Aisyah. Bebe aja pada dua. Jangan lupa seal clap yang barunya kasih oli ya. Tadi tuh aku pagi. Jadi ini yang belum pulang. Jadi ini macam teman-teman ya. Jadi habis sepeda. Bagus. Ini tangkas ya tadi aman. Ya ini hasilnya guys. Mantap. Ini aku mau akas. Ininya sebelum dimasukkan ke seal clap, ke bos clapnya, ini ujungnya kasih ini dulu oli, kasih pelumas. Udang kalau ini. Yang lagi itu udah pagi jadi aku suka. Kamu jahat sih. Aman, semuanya aman. Pasang nokennya. Ini sedikit membahas tentang rocker arm yang ini ya, yang pakai biring kayak gitu. Kalau misal kalian mau hemat, misalkan ini ya udah ada kerusakan atau kocak kayak gitu, kalian bisa matikan langkah putaran rocker arm ini dengan cara kalian kasih elas di sini kedua titiknya, tes kayak gitu. Maka kalian bisa menikmati kembali motornya dengan nyaman, tidak berisik lagi. Ini kadang timbul suara berisik dari motor itu kayak gini yang pakai rocker arm lahar kayak gitu. Biasanya sebab kocaknya lahar ini. Jadi kalian matikan saja di sisi bagian atasnya ya.
kasih las. Ini kasih las sedikit saja, ini kuat. Kalau las listrik itu kuat banget. Lalu kemudian kalian bisa bisa melakukan penyetelan yang sesuai dengan petunjuknya. Ini awas ada tanda I, ini berarti in, ini E berarti ekus ya. Mantap. Sini telung. Sang. Ini penguncinya. Ini nanti setelah dipasang semua, bersihin pakai bensin, siram lagi. Lalu kemudian setelah mau dipasang kasih ini oli ya. Ini kita cuci dulu. Lakukan pengeleman pada area lingkaran permukaan lingkaran ini, karena ini kalau sedikit saja bocor maka oli akan naik ke ruang pembakaran di sini, di daerah ini. Maka di sini kalau olinya naik ke sini maka otomatis percikan api dari busi itu akan membakar oli, dan setiap oli yang terbakar pasti menghasilkan asap kayak gitu. Maka akan ada sedikit asap yang keluar lagi ke knalpotnya gitu. Ini masukkan bos senternya, jangan lupa bosnya, keduanya harus ada. Dan sengaja kita lipat timingnya, gear ketangnya, rantai ketangnya, rantai kamratnya. Nanti kita akan melakukan pergantian rantai kamrat juga. Kamratnya terlihat kendor sekali. Nanti di sini terdapat baut roller kamrat atau pengaman kamrat kayak gitu. Kamratnya biar enggak ke atas ke bawah, maka dia dipisahkan disekat oleh roller di sini. Istilahnya kita nyebutnya roller gitu. Ya, kita pasang dulu keempat baut kop silindernya, dan 2 baut sate, katanya baut panjang 8 itu ada di dalam sini. Kita pasang, jangan lupa ya, di sini ada 2 baut. Ini baut kop silindernya 2 ring bulat bundar untuk ininya depannya, tapi di sebelah sisi kanan ya. Awas sebelah sisi kanan, artinya yang dekat sama gear sentriknya, gigi timingnya gitu. Ini yang terdapat 2 ring, soalnya ini ring yang ini terdapat 2 ring pembeda gitu, ringnya beda. Ini bisa jadi ini juga dipasang di daerah sini, di daerah yang dekat sisi timing gitu, gear timing.
Bisa jadi bisa dipasang di sini, namun biasanya terhalang oleh ini baut pengunci, baut 10 pengunci noken asnya ini. Jangan sampai ketukar. Kita nggak punya kunci torsi, kita manual aja seiring dengan pengalaman yang kita dapat gitu di dunia perbengkelan. Abing, ketolong Abing. Aduh. Iya. Seret-seret kemudian. Ketolong Abi. Baut ininya jangan dilupakan. Proses instalasi rantai kamret. Udah. Alhamdulillah hasil akhirnya ternyata no asap-asap sedikit pun, sengaja kita nggak pasang